Dalam hidup ini, memang ada saja hal yang tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Padahal, kita telah merencanakan dengan baik sebelumnya. Hampir setiap orang tentunya pasti pernah bermimpi untuk menggapai masa depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Namun, terkadang kita harus lebih dahulu berjuang untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berapa banyak waktu yang kita habiskan? Berapa banyak materi yang kita keluarkan? Tapi kadang sampai hari ini seperti halnya tidak ada hasil, tidak ada buah. Bahkan kerugian demi kerugian silih berganti menghampiri kita. Masih adakah harapan di masa yang akan datang? Ingat, walau tidak semuanya berhasil, tapi itu bukan berarti kita harus pesimis, putus asa, bahkan kehilangan harapan. Ingat saudaraku sekalian, positif dan fokus terhadap segala bentuk rencana hendaklah menjadi pegangan kita, agar semua hal yang menjadi harapan di masa yang akan datang akan sampai kepada titik keberhasilan, titik kesuksesan. Setiap orang tentunya diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mampu menggali potensi dalam dirinya, menggali potensi dalam jiwanya, sehingga kemudian ia tidak pernah pesimis terhadap rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau cari untuk kehidupan akhiratmu, tapi ingat, jangan lupa untuk kehidupan duniamu. Begitulah Allah menyampaikan kepada kita agar kita melakukan keseimbangan dalam menggapai tujuan-tujuan hidup, dalam menggapai harapan-harapan hidup, sehingga mendapati kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Saudaraku sekalian, putus asa adalah hal yang tidak boleh ada dalam hati setiap orang yang beriman. Putus asa adalah hal yang dianggap tidak pernah ada dalam kamu sebagai orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa bersifat optimis terhadap rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah
kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak pernah putus asa sedikit pun dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah berputus asa, karena seyogianya Allah telah menentukan nasib setiap orang dalam takdirnya masing-masing, dalam jalannya masing-masing. Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat ke-84. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar, siapa yang lebih benar jalannya. Saudaraku sekalian, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seyogianya apa yang kemudian kita prasangkakan baik kepada Allah, maka itulah yang kemudian akan terjadi dalam diri kita. Kalau kita menggantungkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan merealisasikan apa yang kemudian menjadi harapan kita. Allah menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis qudsinya yang sangat masyhur dalam riwayat muttafaqun alaih. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuruti prasangka hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya selagi ia mengingatku. Dengar, perhatikan, saudaraku sekalian, dengan berbaik sangka kepada Allah akan melahirkan energi positif yang besar, sehingga beban yang berat, harapan yang hari ini belum dikabulkan, semua itu akan menjadi hal yang ringan, akan nampak menjadi sebuah keberhasilan. Problema yang sulit akan mudah teratasi. Dengan berbaik sangka kepada Allah akan melahirkan iman yang kuat, kekokohan dalam usaha, bahkan lebih daripada itu, menjadi sumber dalam kegigihan dan juga tujuan untuk menggapai keberhasilan tersebut. Sehingga kegamangan hidup akan berubah menjadi sebuah kedamaian yang tiada batasnya, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan di dalamnya. Tentunya detik-detik saat kita tertimpa musibah yang berat, detik-detik ketika kita menghadapi ujian yang berat, dan detik-detik dalam kegagalan yang menyesakkan dada kita, kita harus yakin bahwa musibah, kegagalan yang datang ini tidak hanya datang begitu saja, tapi sebagai bentuk pengingat
agar kita tidak lalai kepada Allah, agar kita semakin mempersiapkan lagi langkah-langkah strategis yang baik. Mungkin yang hari ini sedang kita lakukan, mungkin yang hari ini telah kita lakukan, belum dianggap yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, Allah Maha Penyayang, dan tentunya dengan kesabaran dalam meniti jalannya akan terdapat sambungan dari pijakan-pijakan tangga untuk menggapai keberhasilan. Kegagalan yang kemarin hanya lepasnya satu pijakan tangga dari beragam pijakan-pijakan tangga keberhasilan di masa yang akan datang. Detik-detik saat kita berada pada pos kehidupan yang begitu sulit, yakinlah bahwa pada setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Begitulah Allah menyampaikan dalam surah Al-Insyirah. Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan, dan sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Detik-detik saat kita berada dalam kesedihan, yakinlah bahwa Allah bersama kita, setia di setiap saat, dan waktu untuk mendengarkan setiap keluhan yang terucap dari hati nurani yang terdalam. Detik-detik saat kita didera kebingungan, yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik zat tempat untuk kembali. Detik-detik saat kita diambang pintu keputusasaan, yakinlah bahwa rahmat kasih sayang Allah begitu luas, melebihi luasnya langit dan bumi. Cukuplah keindahan pesan Rasulullah SAW menjadi satu hal untuk menghibur kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kesulitan demi kesulitan, kegundahan demi kegundahan, kesedihan demi kesedihan, kesakitan demi kesakitan, kedukaan demi kedukaan, sampai sepotong duri yang melukai kakinya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.